Bagaimana Akhuna Arham selaku Ketua Umum MPMSI ada di tempat. Masya Allah, qadarullah, sepertinya Ketua Umum dari MPMSI belum sempat hadir karena ada beberapa alasan mungkin. Jadi untuk sambutan-sambutan kita tunggu dulu, kita melangkah pada acara kita yang selanjutnya. Baik, jadi sebelum kita masuk pada materi dan sesi diskusi, alangkah baiknya saya akan membacakan tata tertib yang akan kita gunakan selama kegiatan berlangsung. Yaitu yang pertama, diharapkan kepada seluruh peserta, marilah kita sama-sama meluruskan niat kita bahwa semata-mata niat kita mengikuti kegiatan ini hanyalah semata-mata untuk mencari ridho Allah. Yang kedua adalah menghadiri acara tepat waktu. Yang ketiga, kepada peserta yang belum mengganti namanya, kita gunakan format nama dengan resolusi underscore nama. Tata tertib yang berikutnya dimohonkan kepada seluruh peserta agar menjaga kondusivitas selama acara berlangsung dengan mematikan mic, kecuali nanti saya persilahkan, dan tidak mencoret-coret layar Zoom. Untuk tata tertib yang berikutnya, menghormati orang yang sedang berbicara dengan tidak menyabit pekerjaan lain dan menyalakan kamera jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, tidak apa-apa jika tidak menyalakan kamera. Selanjutnya, mengisi daftar hadir yang diberikan pada saat kegiatan. Semoga Allah memberkati kita dan dilancarkan segala urusan. Amin. Jadi itu tadi untuk tata tertib yang akan kita gunakan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Masya Allah, Ketua Umum MPMSI sepertinya sudah ada di tempat. Jadi saya persilahkan kepada Ketua Umum MPMSI, Akhuna Arham, untuk memberikan sambutan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Akhuna Arham, saya... Ya, syukron. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'inu ala umur dunia wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat pemateri yang sudah membersamai pada pertemuan hari ini, yaitu Abang Tolha S. Robbani. Yang kami hormati ketua-ketua himpunan mahasiswa jurusan yang membersamai pada agenda hari ini. Yang saya banggakan peserta hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai. Yang saya banggakan dan apresiasi teman-teman panitia dan pengurus serta anggota yang sudah memaksimalkan peran untuk menyukseskan kegiatan ini. Ya, pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ini sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan arsitek peradaban umat muslim, yang menjadikan umat muslim menjadi umat yang berilmu pengetahuan, umat yang penuh dengan kebaikan. Ya, hadirin yang sama-sama berbahagia.
Pada sambutan ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya mengisi agenda kami di Mahasiswa Pencinta Masjid Salinul Ilmi FKIP UHO. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para ketua himpunan mahasiswa jurusan yang sudah membersamai, yang mensupport kegiatan ini sehingga bisa berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan, dan teman-teman dari jurusan-jurusan terkait bisa membersamai kegiatan ini. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada peserta hadirin yang sudah memilih agenda ini, kegiatan ini untuk diikuti, yang insya Allah semoga sama-sama kita dapatkan kebermanfaatannya. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada senior alumni yang sudah memberikan sumbangsi pemikirannya untuk kegiatan ini, sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dan bimbingan dari alumni-alumni. Kemudian ucapan terima kasih dan juga rasa bangga kepada pengurus dan panitia yang sudah mengoptimalisasikan segala potensinya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai yang diharapkan. Ya, jadi kami dari mahasiswa pencinta musola sudah melaksanakan syiar-syiar keislaman itu sejak kurang lebih 20 tahun yang silam. Kami berdiri tanggal 26 Februari tahun 2000 dengan visi yaitu menjadi lembaga yang kokoh dan solid untuk mewujudkan masyarakat kampus yang islami dan berintelek. Jadi untuk resolusi 2021 ini merupakan salah satu agenda yang sudah dibuat oleh divisi dakwah syiar, bidang dakwah syiar, di mana tentu sangat kami harapkan pada kegiatan ini membawa manfaat untuk teman-teman, terkhusus juga kami sebagai pengurus, sehingga di tahun yang akan datang menjadi tahun di mana kita bisa mewujudkan cita-cita harapan yang selama ini mungkin belum bisa terlaksana dengan maksimal. Jadi urgensi resolusi ini adalah bagian yang sangat berpengaruh sebab ke depan kita akan mengevaluasi bagaimana sih eh, setiap target yang sudah kita azamkan sebelumnya, apakah kita bisa realisasikan itu atau hanya sebatas sebuah eh, rancangan yang boleh dikata belum bisa kita maksimalkan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini tentu harapannya semua teman-teman bisa mengikuti kegiatan dari awal pertemuan dari materi 1, materi 2 dan juga materi yang ketiga. Sebab rangkaian kegiatan untuk pemateri 1, 2 dan 3 itu saling berhubungan yang sangat berpengaruh nanti ketika kita akan membuat sebuah perubahan besar dalam hidup ini gitu. Jadi ucapan permohonan maaf juga untuk teman-teman peserta apabila kami selaku panitia ada sesuatu yang kurang berkesan atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya sampaikan ya semoga teman-teman bisa membersamai untuk kegiatan ini sampai di penghujung acara malam nanti gitu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, jadi itulah sambutan dari Ketua Umum Mahasiswa Pencinta Masjid Sailanul Ilmi FKIP UHO. Baik, selanjutnya kita akan melangkah pada kegiatan inti kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan masuk pada materi. Namun sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu dari CV pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Bang sudah membersamai kami di sini. Ya, jadi sudah tampil juga di layar teman-teman semua mengenai CV pemateri kita pada pagi hari ini. Jadi pemateri kita itu namanya Bang Falhah S. Robbani. Minta maaf Bang kalau salah menyebutkan namanya. Beliau lahir pada
1 Juni 1995. Statusnya masih single dan berkebangsaan Indonesia. Nah, untuk riwayat pendidikan sendiri, beliau lulus di SMA Negeri 6 Balikpapan di jurusan IPA, lulus studi dari tahun 2010 sampai 2013. Jadi beliau alumni SMA 2013. Untuk perkuliahan sendiri, beliau mengambil S1 di Telkom University School of Creative Industry. Dan mencoba bisa meraih gelar cum laude di sana, Masya Allah. Untuk pengalaman organisasi sendiri, beliau pernah sebagai badan mentoring di Universitas Telkom periode 2014 sampai 2017. Beliau juga pernah menjadi desain manajemen exhibition pada tahun 2016 dan pernah juga menjadi Islamic Motivation and Leadership Al-Fat tahun 2015. Jadi mungkin itu sekedar perkenalan dari yang bisa saya sampaikan mengenai CV pemateri kita yang sangat luar biasa. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita akan tanya jawab bersama beliau nanti di sesi diskusi. Bagaimana Bang? Apa kabar? Alhamdulillah. Ayah. Suara saya masuk ya? Iya. Untuk sesi pertama, satu pemateri dulu Bang. Oke. Oh, backlight ya? Iya. Mantap. Minta maaf sebelumnya nih Bang. Kan kalau kami kebiasaan di MPM itu kalau panggil sesama laki-laki itu pakai ahi. Nah, di sini mungkin saya mau tanya dulu, kita nyamannya pakai apa nih? Pakai Bang, Kakak, atau ahi? Pakai Kak. Pakai apa nih Bang? Bebas, Abang boleh Abang. Oh iya, makasih. Masya Allah, jadi di tengah-tengah kita semua di sini sudah ada Abang pemateri, Bang Tolha. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin langsung saja kita masuk pada materi kita yang sangat luar biasa dengan judul materi pada sesi pertama itu Find Your Goal. Nah, bagaimana itu maksud dari Find Your Goal? Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung dengar saja pemateri dari abang pemateri kita pada pemateri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mengundang. Insyaallah hari ini sesuai dengan tema yang dibawakan. Sebenarnya judulnya namanya menemukan tujuan ya. Terus saya kayaknya lebih menarik menuju ke tujuan. Saya coret sendiri gitu. Ya ini cuma iseng-iseng aja. Terus sebelum mungkin tadi udah perkenalan, sebenarnya perlu diketahui juga itu CV saya tahun 2018 yang belum saya update. Jadi sebenarnya saya sudah tidak single lagi. Masya Allah. Jadi terus beberapa pekerjaan juga udah berganti di situ. Ya udah jadinya memang beberapa ada berubah di sana. Nah tapi kalau perkenalan ya sesuai namanya, nama saya Tolha, terus biasanya dipanggil Al sih. Terus tukang mikirnya Qiraat. Mungkin kalau teman-teman pada tahu Qiraatif, ya Qiraatif itu salah satu wadah berkarya mahasiswa muslim gitulah. Nah terus juga saya aktif menulis di Tumblr
dengan username Kreatif Muslim. Saya juga aktif di beberapa campaign sebelum-sebelumnya kayak di Aku Tanpa Batas dan aktiviti-aktiviti lain sih. Gitu, itu mungkin sedikit perkenalan ya jadinya. Oh, soalnya kecil ya? Serius? Iya Bang, iya. Kecil banget. Halo. Masih kecil nggak? Aduh, entar. Ini cek, masih? Masih nggak? Masih kecil ya? Ini nggak pernah ini. Cek, ini masih nggak? Halo? Masih. Masalah di headsetnya mungkin Kak, di mikrofon headsetnya biasanya. Cek, kalau ini? Halo? Iya, Ini udah lebih baik atau gimana? sebenarnya bisa terdengar jelas Kak, asal teman-teman peserta juga pakai headset. Nah, kebetulan di sini juga saya pakai headset, alhamdulillah jelas. Oh, tapi yang Tapi lain kalau tidak pakai headset agak kecil suaranya Bang. kok bisa? Ini kedengaran nggak? Iya, Ya, jelas. Pak. Jelas. Cukup jelas. Nggak usah pakai headset berarti. Masya Allah. Oke, balik lagi. Ya, jadi ada beberapa aktivitas saya, misalnya saya berkarya di Kreatif, terus ya aktif di Bandung juga sama teman-teman di Bandung bikin something lah ya. Jadi ya itu sedikit pengenalan tentang saya. Oke, mana ini? Oke, ini ada sekitar 6 pembahasan sih, yang sebenarnya nggak terlalu dalam, cuman saya lebih senang ngobrolinnya dengan bentuk outline. Jadi akan ada sekitar 6 pembahasan, yaitu kita dan kehidupan di 2020. Terus yang kedua ada apa hadiah terbesar kalian di 2020. Ketiga, hidup kita selanjutnya. Keempat, parameter kita di dunia. 5, merencanakan dan tidak merencanakan. Keenam, porsi kita. Dan sebelum mungkin masuk, sebenarnya saya pengen disclaimer dulu. Maksudnya pengen ngasih tahu bahwa yang akan saya sampaikan sebenarnya akan lebih banyak ke sharing pengalaman dan menceritakan beberapa hal yang saya lalui. Selain itu juga karena basisnya saya penulis dan product designer, jadi nggak akan semuanya tertulis, tapi beberapa akan saya ceritakan gitu. Jadi memang nanti semoga ekspektasinya nggak terlalu besar ya untuk melihat slide-slide-nya, karena slide-slide-nya nggak akan terlalu banyak juga berisi macam-macam. Cuma ada trigger, nanti sisanya kita sharing. Karena memang tipenya saya biasanya suka ngobrol aja gitu sama teman-teman, sharing-sharing seputar bahasan-bahasan apapun yang bisa dibahas. Bahkan kalau di dunia offline pun, maksudnya ketemu teman langsung, kita sering ngobrol-ngobrolin juga hal-hal kayak gitu. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama, kita dan kehidupan di 2020. Nah, sebelumnya ya, karena memang kita mau ngomongin tentang menemukan tujuan di 2021, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita tahu dulu nih kita dan kehidupan di 2020. Nah, kalau di dalam dunia produk development khususnya atau product design khususnya, ada namanya retrospektif. Retrospektif itu kayak kita mengevaluasi kembali aktivitas kita di 2020. Nah, saya mau ngajak teman-teman
eh, bahas tentang itu semua. Ini jadi bagaimana perasaanmu di 2020? Silahkan buka slido.com terus masukin kode 1404. Coba sekarang teman-teman buka browsernya. Buka browsernya nanti ketemu masukin kode 14045 aja. Ayo teman-teman, semua kita coba. Buka slido.com terus masukin 1404. Ayo. Buka slido.com. Ya mungkin teman-teman semua bisa langsung coba. Nah, terus ada ini kode nih. Nah, kodenya ini dimasukin 14045. Ya. Udah? Kalau udah nanti ada pertanyaan. Gimana teman-teman? Udah? Di HP juga pada bisa kok kalau mau masuk di HP. Nah, terus nanti pilih yang Pulse kalau misalnya bingung. Ini saya contohkan di sini ya, slido.com. Terus masukin kode 14045. Nah, ini kan ada pertanyaan tuh langsung. Apa yang membuatmu senang di 2020? Oke, udah semua ya? Halo? Iya, Kak. Arnas sudah, Arnas? Ya ada, Bang. Hah? Ya ada. Ada atau nggak ada? Ada, Bang, ada. Oh, ada. Siap. Oke. Saya anggap udah pada masuk ya. Seharusnya nanti, langsung dijawab. Sebenarnya saya belum ngasih ini. Oke, saya jadi ngasih sambil cerita-cerita dulu. Jadi, saya akan bertanya tentang ke teman-teman semua, apa sih yang membuat teman-teman senang di 2020. Jadi, apa aja yang kira-kira menurut teman-teman membuat senang di 2020 ini, coba ditulis. Teman-teman bisa ngisi tiga kali lah untuk ngisi. Saya kasih batas mungkin 3 menit aja ya. Ya sekitar sampai 9.40-an. 10.40 kalau di kita. Jadi sampai 10.40 saya tungguin apa yang buat teman-teman senang. Silakan diisi. Gak akan ketahuan ini anonim. Jadi santai aja. Ada yang bertanya tuh, raise hand. Jangan banyak atau jawabannya. dikasih penjelasan kayak misalnya bisa kuliah sambil rebahan. Kita ada kuliah sambil kerja jadi tentor. Misalnya bisa bisa lebih lama di rumah kan banyak. Apa aja tulis? Kuliah. Mana nih? Sedikit, baru 9 orang nih, ada 70 orang yang ada di acara ini. Itu 81 orang, masa nggak ada yang bisa kuliah sambil traveling, boleh juga teman-teman nih. Lebih ngerti arti hidup, bisa santai dalam apalagi. Nanti kalau ada yang ngisi pasti kelihatan di layar saya ini. Mendapat pengalaman baru. Atau kita tunggu minimal 20 orang, masa nggak bisa sih 20 orang?
banyak. Lalu sini kelihatan nggak ya di admin nih? Kuliah bantu beli buku Terelie dengan uang sendiri. Bisa santai dan melaksanakan aktivitas. Bisa tanam bunga lebih banyak. Oh, kalau di sini nggak terlalu kelihatan semua. Nggak apa-apa. Bisa kuliah sambil bantu orang tua. Bisa merilis komunitas Quran. Banyak menghasilkan karya. Oke, udah 21. Thank you teman-teman. Saya tutup ya. Aduh, nggak keluar. Datanya. Ya, jadi sebenarnya retrospektif itu nanti ada 3 hal yang akan saya tanyakan kurang lebihnya. 3 hal yang ngajak kita mengevaluasi aja sih selama ini seperti apa rasanya 2019 dan 2020 dan sebagainya. Satu kok nggak kebuka sih? Oke, kita lanjut. Nah, apa yang membuatmu sedih di 2020? Tadi kan udah tuh yang senangnya, sekarang sedihnya coba. Bisa ditulis di situ. Nggak dapat uang jajan, keluarga yang meninggal. Yo, silakan ditulis saja. Keterbatasan sosial, gagal tes CPNS, lupa telepon orang tua karena sibuk kuliah, tidak bisa traveling sama teman-teman, gagal masuk IPDN. Ayo diisi. Ini tenang aja, pokoknya nggak akan ada yang ketahuan siapa yang nulis kok. Jadi tulis saja, limpahkan dulu semua rasanya. Apa yang membuat sedih di 2020? Belum bisa menghasilkan uang sendiri, nggak bisa iftar bareng teman-teman MPM, sepupu meninggal, kehilangan sosok kakek, kuliah jauh sama orang tua, belum bisa manajemen waktu mengawi, nggak bisa tarawih di masjid. Tenggelam dalam kerinduan. Witty sekali ya. Nggak apa-apa, bagus. Belum bisa apa lagi? Banyak nih masih. Kehilangan momentum prestasi, tidak bisa berkumpul, tidak bisa keluar. Tadi nggak dimengerti, tugas numpuk, tidak bisa istiqomah, macam-macam. Tiba-tiba semua akses diblokir. Ternyata udah ini tanpa ngasih tahu, boleh juga. Nah kayak gitu nggak apa-apa, ditulisin saya juga nggak akan tahu siapa yang nulis. Maksudnya bahkan di adminnya pun nggak bisa tahu siapa yang nulis, jadi santai aja. Ditinggal teman baik, ditinggal saat sayangnya. Wah, mulai curhat nih, mulai curhat. Oke, mari kita lanjutkan, sudah 20 orang.
Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apa yang membingungkanmu di 2020 ini? Maksudnya mungkin ada lebih kekhawatiran atau ketakutan yang kalian alami ini belum kalian selama di 2020. Misalnya apakah aku masih bisa kerja, apakah aku bisa masak. Coba apa aja. Takut IPK turun, takut jadi percobaan vaksin. Boleh. Apalagi nih ketakutannya. Kapan virus corona berakhir? Ayo diisi lagi. Gak apa-apa biar saling tahu aja. 6 orang yang ngisi. Gagal menikah. Kenapa nggak bisa keluar malam? Karena kapan saya sudah aku tidak bisa membahagiakan orang tua. Takut jadi dewasa. Takut tak bisa jadi anak membanggakan. Belum tahu punya bakat apa. Oke. Baru 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Jebak dalam circle yang salah. Saya cocoknya bisnis apa? Takut sudah tidak bisa bernafas. Oke, 4 orang lagi baru kita. Boros kuota. Takut belum bisa membanggakan keluarga. Takut tidak bisa istiqomah. Kesibukan yang padat, pilihan. Apa aku bisa bermain? Oke, menarik. Oke, kayaknya cukup. Mari kita balik ke sini. Oke, tadi dari semua hal tadi akhirnya kita bisa memahami kan bahwa tidak hanya kita yang merasakan semua ini, kita tidak sedang sendiri, semua juga merasakan apa yang kita alami. Cuman yang membedakannya adalah kacamata kita memandang semua ini. Jadi di awal ini sebenarnya saya pengen ngasih tahu ke teman-teman. Pertama terima kasih udah pada ngisi. Terus yang kedua, ya pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa ini loh ternyata nggak cuma kita yang merasakan hal-hal yang kita rasakan. Mungkin yang ada yang kehilangan, nggak cuma kita yang merasa kehilangan, ada yang tak merasa kehilangan juga. Terus ada yang senang terhadap sesuatu, ya nggak cuma kita yang senang, ada juga yang lain yang senang. Terus yang kita bingungin, ternyata juga banyak yang membingungin sama kayak tadi, nggak tahu bagaimana membanggakan orang tua, atau masih bisa istiqomah, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini hal yang paling penting dalam kita, pertama kali mempersiapkan untuk menentukan kemana tujuan kita gitu. Karena kita harus tahu dulu apa sebelumnya ini kita seperti apa sih gitu. Bagaimana rasa yang kita alami gitu, apa saja yang sudah kita hadapi, dan itu penting agar kita bisa memaknai gitu. Oh, dulu kita di 2020 seperti ini, maka di 2021 apa yang harus kita lebih siapkan, apa yang harus kita edikan. Nah, dari itu semua kan banyak yang akhirnya kita dapatkan. Jika mungkin bisa disebutkan dalam sebuah hadiah, menurut kalian apa hadiah terbesar kalian di 2020? Masih di sini juga, ini bakal saya
Nah, dari banyak hal yang kalian rasakan di 2020, apa hadiah atau pencapaian terbesar yang rasanya kalian dapatkan di 2020? Coba teman-teman silakan isi di mana namanya? Masih di Slido. Dari banyak hal yang kalian rasakan di 2020, apa hadiah pencapaian yang terbesar yang rasanya kalian dapatkan di 2020? Mungkin ada yang lulus, mungkin kayak saya, alhamdulillah nikah di 2020 gitu. Jadi Masya Allah. punya penghasilan di semester 3, boleh. Jadi coba dikeluarin aja, apa pencapaian yang kira-kira paling besar di 2020? naik. Coba di sini lihat. Hasil tani melimpah. Punya penghasilan sendiri dan membuka komunitas kebaikan, Masya Allah. Bisa selesai hafalan Quran, Masya Allah nih. Masya Allah banget nih. Bisa menyelesaikan hafalan Quran, Masya Allah. Bisa ikut banyak lomba. Gak ada perasaan berkemanusiaan, udah mau ganti tahun aja. Alhamdulillah sudah bisa menerbitkan jurnal masuk internasional. IPK meningkat drastis bersama dekat dengan orang tua. Bisa membantu menyalurkan bantuan para donatur hingga di daerah pelosok kota. Orang tua masih sehat, keluar dari zona nyaman dan produktif. Wah, buku antologi, Masya Allah. Hafalan udah naik 3 juz di 2020, Masya Allah. Bisa beli laptop sendiri. Oke, Masya Allah banget ya. Bisa mengikuti kuliah di luar universitas. Oke. Nice. Buat desain rumah sendiri, Masya Allah. Oke. Menarik. Ada yang mengisi? Alhamdulillah hafalan semakin bertambah dan sebagainya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Kayaknya cukup. Terima kasih banyak teman-teman. Kita balik ke sini. Ya, jadi akhirnya banyak sekali ya hadiah ternyata yang dihadapi sama apa yang didapatkan oleh teman-teman semua. Berbeda-beda, ada juga mungkin yang sama. Tapi saya pengen bawa ngasih antitesis bahwa pernah nggak sih mungkin sebagai teman-teman yang mungkin pernah ngerasain atau pernah dengar kalimat seperti ini. Kalau di pandemi ini kalian tidak menambah hafalan, maka sangat disayangkan ketika kalian di pandemi ini tidak bisa misalnya mendapatkan skill baru, maka sangat disayangkan. Pernah nggak teman-teman? Pasti sebagian dari kita pernah mendengar itu. Cuman menurut saya nggak ada bilang. Cuman masalahnya kita nggak bisa mengukur pencapaian kita dengan penggaris kita untuk orang lain gitu. Jadi kemarin tuh saya mendengar banyak kata-kata kayak gini, kalau di pandemi kita nggak nambah hafalan, ya sangat disayangkan nih gitu. Padahal ya belum tentu kita bisa mengukur hidup orang lain penggaris kita gitu. Nggak bisa kita nyamain bahwa harusnya lu nambah hafalan nih di 2020, seharusnya lu bisa kerjain karya tulis ilmiah di 2020 dan lain sebagainya. Nah, menurut saya itu nggak bisa kita lakukan seharusnya, karena itu itu kita memaksakan penggaris kita untuk di orang lain. Makanya ada tadi yang bilang nggak ada yang ngerasa punya hadiah di 2020 ini karena baginya ya perasaan kemarin baru 2019, tapi kok sekarang rasanya udah 2021. Ya, udah 2021 gitu. Makanya ada yang bilang kok rasanya kok nggak punya hadiah apa-apa belum lagi ya pandemi dan lain sebagainya yang membuat kita semakin ngerasa ya juga ya, kok rasanya kita nggak ini. Tapi
saya pengen ngasih tahu ke teman-teman, di antara semua rasa yang tadi kita rasa senang, sedih, terus kemudian kebingungan, terus kemudian tadi ada hadiah-hadiah yang terbesar, apa hadiah-hadiah besar yang menurut kalian dapatkan di 2020, bisa jadi hadiah terbesar kita tahun ini adalah semakin dekatnya kita dengannya, semakin pasrahnya kita, semakin beriman, semakin bertakwa. Jadi gimana ya? Saya ngerasa kalau saya pribadi khususnya saya memang nggak nyelesain banyak buku bacaan. Saya mungkin nggak dapat beberapa skill baru selama pandemi. Tapi kalau diingat-ingat, kalau dipikir-pikir, mungkin hadiah yang paling besar yang saya dapatkan di tahun ini adalah semakin dekat kita dengan dia, semakin pasrah. Yang dulunya kita kayaknya kurang berdoanya, kurang ibadahnya, terus kayaknya di pandemi ini gara-gara pandemi akhirnya kita semakin takut gitu, semakin berpasrah kepada Allah, semakin menyerahkan diri kepada Allah. Jadi bisa jadi ya tadi ada yang mungkin udah lulus CPNS, hafal Quran dan lain-lain, tapi yang paling penting kayaknya akhirnya kesadaran kita semakin beriman gitu, semakin bertakwa, karena maksudnya jangankan kita menanya bahwa gimana nih selama pandemi kamu, apakah kamu udah selesaikan hafalan dan lain-lain, kayaknya orang bisa hidup sampai di akhir 2020 itu aja sudah sebuah hadiah yang paling besar kan. Maksudnya dia bisa tetap hidup di 2020, dia bisa tetap waras, tetap sadar, tetap bisa melanjutkan hal-hal baik yang selama ini dia lakukan. Kayaknya menurut saya itu adalah salah satu hadiah paling besar gitu yang bisa kita miliki. Karena ya kalau misalnya akhirnya kita punya banyak hadiah-hadiah yang lain, kayak misalnya tadi punya penghasilan sendiri, bisa ini itu, kemudian dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita nggak semakin dekat kepada Allah, rasanya kayaknya ada yang salah deh. Karena kayaknya di pandemi ini itu kita secara tidak langsung dibawa untuk semakin dekat dan semakin mengharap hanya kepada Allah. Kita nggak bisa berharap sama siapa lagi nih selain kepada Allah. Nah, jadi di dua submateri ini, dua atau satu ya? Kayaknya dua submateri awal ini, saya cuma pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa perasaan-perasaan yang kita hadapi kemarin, senang sedih itu kita nggak sendiri. Terus di antara banyaknya hadiah besar yang kita alami, bisa jadi yang paling besar adalah semakin dekat hadiah, semakin dekatnya kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merasa bahwa 2020 ini tidak mendapatkan apa-apa, tidak dapat skill baru, tidak dapat hal-hal besar, coba ingat mungkin hadiah paling besar itu kedekatan kalian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita mulai ngomongin hidup kita selanjutnya nih, ngomongin hidup kita di 2021 bakal seperti apa. Mari kita tanam bersama-sama, jika ada sesuatu yang paling mahal yang kita miliki, maka itu adalah keimanan. Kenapa saya sebutkan ini di awal? Karena ketika kita misalnya mau mulai sesuatu kan, kadang kita merasa apa yang kita miliki sehingga kita bisa mempersiapkan hal-hal kita di ke depannya kan. Nah, jika kalian mungkin mau sama-sama kita menanamkan di dalam diri kalian masing-masing, sesuatu yang paling mahal itu sebenarnya adalah keimanan. Itu yang membuat kita yakin terhadap apa yang kita lalui, terhadap apa yang akan terjadi, terhadap apa yang terjadi saat ini. Itu yang membuat kita yakin. Itu yang membuat kita hidup gitu. Kalau misalnya kalian merasa bahwa keimanan itu tidak mahal, maka apalagi yang paling mahal di hidup kalian kan. Dan jadinya sebelum kita nanti ngomongin 2021 mau ngapain, coba tanam dulu di hati teman-teman, di diri teman-teman, bahwa yang paling mahal kita miliki adalah keimanan. Makanya kenapa tadi saya juga bilang hadiah paling besar adalah kedekatan sama Allah, karena bisa jadi di pandemi ini ada orang-orang yang ya tidak berpasrahnya tidak kepada Allah gitu. Jadinya Allah nggak beri hidayah kepada mereka, bahkan udah dikasih pandemi dia malah merasa rasa marah sama Tuhan misalnya atau lain sebagainya. Maka menurut saya keimanan ini jadi yang barang mahal akhirnya yang kita bisa miliki sampai di akhir 2020 ini. Dan
barang mahal yang harus kita jaga setiap tahunnya, setiap harinya selama hidup kita gitu. Karena kalau misalnya sampai akhir tahun ini dan kemudian kita mau melanjutkan ke tahun berikutnya kita nggak punya keimanan, rasanya berarti 2020 rasanya kita makin jauh dari Allah kan, maksudnya kita semakin kehilangan tujuan, semakin kehilangan arah, sehingga ya akhirnya kita nggak yakin di 2021 ini apa tujuan kita. Kalau kita punya iman kan kita tahu bahwa kita punya tujuan, yaitu ini wa ma khalaqatul jinna wal insani illa liya'budun. Jadi kita punya tujuan tuh beribadah gitu. Makanya keimanan itu jadi hal yang mahal dulu gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa di antara banyaknya yang kita miliki, di antara banyaknya hal yang kita dapati, dari banyaknya hal yang bisa kita syukuri, salah satunya itu sebenarnya adalah nikmat iman gitu, yang belum tentu dikasih ke semua orang gitu. Banyak teman-teman kita yang kita tahu belum dikasih indahnya Islam, tidak dikasih hidayah, gimana nikmatnya merasakan hal-hal baik gitu. Nah itu yang akan menjadikan kita seharusnya bersyukur lebih banyak bahwa ya tadi hal yang paling mahal di dalam hidup kita itu adalah keimanan. Dan ya mari kita ingat kembali bahwa memang tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah, maka untuk bisa beribadah kan kita harus punya keyakinan. Nah ini jadi kayak fondasi gitu loh. Maksudnya kalau kita udah tahu tujuan penciptaan kita adalah beribadah, maka langkah yang harus kita miliki pertama kali, something yang harus kita miliki pertama kali adalah keimanan dulu kan, agar kita bisa beribadah. Nah, ingat juga bahwa kita bisa sampai hari ini karena Allah gitu. Yang ngebuat kita bisa bertahan sampai 2020 ini, masih bisa kuliah sampai saat ini, itu karena Allah. Maka sebelum nanti kita lupa, maka ingat juga ketika kita nanti mau mulai 2021, memulai tujuan-tujuan baru kita, memulai pencapaian-pencapaian kita, maka mulailah karenanya gitu. Teruslah melibatkannya, terus mohon pertolongan dan keridhaan darinya. Jadi kadang-kadang kita ini lupa gitu. Kita itu sebenarnya ya tadi penciptaan kita itu karena beribadah. Terus ketika kita mulai, kadang kita kayak mulainya karena ambisi atau niat duniawi gitu. Pengen bisa keluar negeri, pengen bisa uang banyak dan lain sebagainya. Padahal ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita jadikan setiap pencapaian kita itu nilainya ibadah. Tapi ya tadi mulainya harus karenanya dulu. Terus melibatkan Allah di dalam setiap prosesnya dan minta pertolongan dan keridhaan dari Dia. Di sini tuh saya pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa kadang-kadang itu kita melupa untuk memulai sesuatu itu karena Allah. Sesederhana mengatakan bismillah dalam setiap aktivitas kita. Kayak gini nih contohnya. Sesederhana kita misalnya mau berangkat kerja atau berangkat kuliah. Kadang kan kayak udah kita berangkat aja, cuci muka kadang misalnya belum mandi dan sebagainya. Tapi coba kita ingat-ingat, seharusnya kita mulai semua ini dengan niat yang baik karena Allah. Kita berdoa juga sama Allah. Jadi kayak seharusnya ya, saya juga maksudnya belajar juga. Walaupun saya sudah bekerja sekarang, seharusnya saya ketika berangkat bekerja juga melakukan itu kan. Melakukan kayak, ya Allah, saya berniat bekerja hari ini karena Engkau. Saya mohon berkahi semua pekerjaan saya, tolonglah saya dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita lupa kan mengatakan itu bahkan di dalam kuliah kita. Gitu. Misalnya kadang kita lupa ketika sebelum ujian minta tolong sama Allah, atau mungkin sebelumnya belajar minta kemudahan sama Allah, meniatkan bahwa ya Allah dengan ujian ini, dengan perkuliahan ini, semoga menjadikan saya orang-orang yang menuntut ilmu yang bisa menjadikan ilmu saya nanti dalam hal-hal baik. Kadang kan kita lupa melakukan itu. Jadi makanya sebelum nanti 2021 masuk sisa 2 hari lagi, maka coba kita ingat-ingat itu bahwa kita harus memulai karenanya, terus melibatkannya dan memohon pertolongan dan keridhaannya. Karena kita sampai hari ini itu karena Allah. Jadi jangan sampai lupa untuk terus
Oke, kita next dulu. Sebenarnya nanti akan lebih seru di belakang-belakang sih pas ngobrol-ngobrol. Tapi kita jalan dulu aja. Parameter kita di dunia. Jadi ya tadi saya sebenarnya nggak akan ngebahas terlalu teknis tentang bagaimana kita ngebuat sebuah tujuan di 2021 dan lain sebagainya. Saya sebenarnya akan lebih banyak ngajak teman-teman brainstorming, kita ngobrol, kita cerita-cerita gimana sih sebenarnya mindset kita dalam melihat tujuan kita di tahun-tahun selanjutnya, pokoknya tujuan kita dalam hidup kita ini. Parameter kita di dunia. Saya pengen ngasih sebuah tulisan saya sendiri di Tumblr, bisa dibaca mungkin teman-teman. Jadi ukuran kesuksesan hidup bukanlah tentang pencapaian, tapi tentang ketakwaan. Maka sebelum perjuangan terlanjur lebih jauh, mari mengingatkan diri dari dini jika semua yang kita lakukan nanti adalah usaha mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya. Pencapaian-pencapaian yang sedang diperjuangkan harus banget membawa kita pada kualitas keimanan dan ketakwaan yang lebih baik, serta semakin mendekatkan diri kita padanya. Karena jangan sampai semua lelah dan kerja keras kita atas semua ini tidak mampu membawa kita berakhir di surganya nanti. Maka apalah arti segala pencapaian ini, bukan? Ya, jadi saya pengen ngasih tahu bahwa parameter kita adalah ketakwaan. Jadi nanti di 2021, apapun yang teman-teman mau tuju, apapun hal yang mau teman-teman capai, ingatlah bahwa parameter kita adalah ketakwaan. Misalnya nanti ada banyak hal yang ingin teman-teman capai, ada banyak hal yang ingin teman-teman kerjain dan lain sebagainya. Coba ingat-ingat lagi, sudahkah kita memulainya karena Allah? Apakah semua ini karena Allah? Apakah nanti semua pencapaian ini menambah ketakwaan kita? Jangan-jangan akan ada banyak hal yang ternyata menjauhkan kita dari Allah, kan? Maka ketakwaan ini menjadi parameter penting menurut saya, bahwa semua aktivitas kita bagaimana caranya punya nilai ibadah, punya tujuan yang besar dibanding hal-hal keduniawian. Jadi nanti apapun nanti tujuan kalian di 2021, saya berharap bahwa kita sadar bahwa hal yang paling penting adalah tadi kita punya iman, dan yang kita capai itu adalah ketakwaan. Jadi banyaknya pencapaian apapun nanti, kalau misalnya ternyata nggak membuat kalian semakin dekat sama Allah, menurut saya itu bukan sebuah pencapaian akhirnya, kan? Tapi sebuah kegagalan. Bisa jadi kita secara tidak langsung merasa bahwa kita sukses, tapi ternyata yang kita lakuin itu adalah sebuah kegagalan karena kita semakin jauh dari Allah misalnya. Maka mungkin ada beberapa pencapaian atau target-target kita mungkin di 2020 yang nggak Allah penuhi, tapi nyatanya itu menambah ketakwaan kita, menambah kedekatan kita sama Allah. Karena kayak saya juga sebenarnya di 2020 punya banyak sekali mimpi-mimpi, pengen nulis buku, terus dan lain sebagainya, tapi ternyata qadarullah nggak kesampaian. Tapi ternyata Allah banyak ngasih saya kebaikan, banyak ngasih hal-hal yang di luar mimpi-mimpi saya sendiri. Gitu. Saya punya kayak misalnya saya punya target nulis waktu itu bisa kelar, tapi ternyata saya nggak berhasil membuat buku tahun ini. Tapi ternyata Allah kasih saya bisa bikin buku nikah misalnya, kan. Banyak hal jadinya yang saya rasa memang nggak kecapai ini, tapi rasanya kok semakin dekat sama Allah. Saya bisa pulang ke rumah di Kalimantan Timur. Kemudian di Kalimantan Timur saya bisa lama bersama orang tua, dan rasanya itu semakin saya bisa akhirnya birrul walidain kepada dia, nambah lagi pahala saya insyaallah gitu kan. Intinya ya ingat-ingat aja sih teman-teman bahwa nanti apapun parameter kita seharusnya itu parameternya adalah ketakwaan. Oke, selanjutnya merencanakan dan tidak merencanakan. Nah, ini udah agak masuk kita tentang di 2021 gimana sih kita nentuin tujuan. Pertama, ingat juga memiliki rencana itu lebih baik dibanding tidak memiliki sama sekali. Ini saya belum ganti bawahnya. Jadi yang ini di skip aja ya. Ini saya lupa ganti. Memiliki rencana itu lebih baik dibanding tidak memiliki sama sekali. Jadi kadang sebagian kita ngerasa apa artinya ngebuat banyak perencanaan ternyata gagal juga gitu.
ternyata nggak kesampaian juga. Nah, menurut saya memiliki rencana itu lebih baik dibanding tidak memiliki sama sekali. Karena kalau kita punya rencana, kita paling nggak tahu bahwa apa yang sedang kita tuju, apa yang sedang kita perjuangkan. Nantinya apakah kecapai atau tidak, itu kan gimana Allah kan. Maksudnya nanti Allah yang akan menentukan bahwa apakah itu baik untuk kita atau tidak baik untuk kita kan. Maka memiliki rencana itu lebih baik dibanding tidak memiliki sama sekali. Kita punya pencapaian itu apa tujuan-tujuan itu ya tadi itu lebih baik. Walaupun nanti akhirnya misalnya kita pengen ke luar negeri tapi Allah nggak izinin terus gitu. Ingat kembali lagi nanti setelah misalnya banyak rencana yang tidak gagal, ingat lagi kembali misalnya di sini bahwa parameter kita adalah ketakwaan. Jadi bisa jadi kita tidak mencapai sebuah rencana kita dan lain sebagainya, tapi takwa kita nambah. Gitu. Nah ini yang kadang kita nggak sadari, maksudnya kita terlalu fokus sama hal-hal yang sifatnya kenapa kita gagal, tapi kita lupa bahwa bukan gagalnya yang jadi fokus utama, tapi apakah dari gagal itu kita dapat yang lebih banyak, dapat sesuatu yang lebih baik, dapat pahala yang lebih banyak, kita kan nggak tahu. Tapi kita lebih banyak malah fokusnya di rencana yang gagal dan macam. Jadi ini juga pengingat juga sih. Sebenarnya hampir semua tulisan ini adalah pengingat buat saya bahwa kita merencanakan ya nanti Allah yang akhirnya validitas ACC lah. Apakah ini layak untuk kita atau tidak. Contoh sedikit bagaimana kalian misalnya mau membagi goals kalian di 2021. Ini sebenarnya simpel aja sih, dan ini juga cara yang saya lakukan untuk lebih mudah aja menggambarkan saya mau ngapain sih di 2021. Ya ini terserah aja sih. Jadi kuarter 1 mungkin sebagian udah tahu. Q1 itu kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4, kuarter 1 itu Januari, Februari, Maret. Jadi setahun dibagi 4 gitu loh. Jadi Januari, Februari, Maret. Di sini April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini saya sambil cerita aja. Saya waktu 2019 nulis nikah di Q2 kayak gini. Nah, kemudian di 2019 itu saya izin sama orang tua saya. Saya ngomong sama abi saya. Abi, tapi itu ngomongnya 2018 akhir, terus 2019 saya targetin ada nikah di Q2. Masya Allah. Nah, terus saya telepon orang tua saya, terus Bi, kayaknya tahun depan Toha nikah deh gitu. Karena maksudnya merencanakan Q2. Ternyata bilangnya Abi nggak mengiyakan, dia cuma jawab gini, entaran aja umur 25, bilangnya Abi. Terus saya jawab lagi, kalau Allah bilang besok nikah, besok nikah gitu, saya candain lah. Gitu. Nah ternyata di 2019 saya harus resign dari kantor yang ngebuat beberapa perencanaan saya jadi berubah. Gitu. Q2 yang awalnya saya nikah, akhirnya nggak ada rencana itu jadi harus dirombak lagi. Tapi akhirnya di 2019 itu saya mendapatkan tempat kerja yang jauh lebih baik daripada tempat saya saat kemarin. Saya menemukan lagi banyak teman baru dan lain sebagainya yang akhirnya yang nggak masalah akhirnya pencapaian itu tidak tercapai. Tapi ternyata singkat cerita masuk 2020 dua orang tua itu akhirnya yang kekabul gitu ya. Maksudnya di 2020 ini umur saya 25 tahun itu sesuai dengan ucapan orang tua saya di 2018 gitu. Bahwa ya udah nikahnya di umur 25 aja. Dari situ saya akhirnya makin sadar juga, iya juga ya, mungkin banyak hal-hal yang akhirnya tidak tercapai, tapi Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Di 2020 ini sebenarnya saya banyak banget target untuk menyelesaikan buku gitu. Tapi ternyata bukunya nggak ada yang jadi gitu. Tapi Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik tadi. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang paling nggak kan kita merencanakan gitu. Paling nggak kita berusaha berikhtiar, yang akhirnya nanti Allah yang akhirnya milihin mana yang baik untuk kita. Nah, ini salah satu yang saya lakukan gitu. Coba dibagi aja. Kadang kita kan bingung kalau misalnya mau ngapain. Coba aja ditulis di dalam
dibagi kayak gini, mau ngapain sih di 2021? Taruh aja dulu. Di Q1 kira-kira ya udah pengen hafal 2 juz, pengen zikir pagi petang minimal sekali sehari misalnya, pengen olahraga 3 kali sepekan dan sebagainya. Masukin aja semuanya, terus di Q3 mau jalan-jalan ke luar negeri, Q3 pengen mulai bisnis, Q2 pengen nikah, misalnya karena Q2 biasanya kan Ramadan kan. Jadi Syawal misalnya ceritanya gitu. Ya banyak tulis aja semuanya. Nanti dari sini kita sisa nurunin jadi mingguan harian, karena ini kan bentuknya besar gitu. Menghafal 2 juz di Q1 itu kan bukan berarti 2 juznya dihafalinya nanti aja di bulan Maret misalnya atau di Februari. Tapi kan dibagi dalam keseharian kita. Ini contohnya. Misalnya pengen menghafal 2 juz, ya udah 20 lembar. Nah, 2 juz kan sama dengan 20 lembar bagi 3, 6,5 lembar berarti dalam sebulannya. Karena kan 3 bulan kan dalam satu kuartal. Terus 6,5 lembar kali 30 hari berarti 0,25. Berarti 14 lembar per hari. Jadi kalau cuma pengen hafal 2 juz dalam satu kuartal, tugas kita adalah menghafalnya 1/4 lembar per hari gitu. Nah itu salah satu usaha kita tadi. Sebelumnya saya juga pengen ingatin ya kayak tadi ya. Kalaupun kita punya tujuan-tujuan ini, ingat lagi bahwa parameter kita adalah tentang ketakwaan. Jadi cari tahu bagaimana caranya setiap pencapaian kita ini benar-benar ningkatin ketakwaan kita atau enggak sih? Kayak memulai bisnis gitu. Jangan-jangan niat kita mulai bisnis itu cuma pengen kaya gitu. Cuma pengen punya dapat duit, bisa beli mobil, bisa beli rumah dan lain sebagainya. Tapi coba diingat-ingat lagi kalau misalnya kita pengen mulai bisnis karena kita pengen bisa memberikan sedekah atau infak yang lebih banyak daripada yang sekarang gitu. Yang kita mungkin sekarang baru bisa 1.000 per hari atau seminggu 5.000 dan lain sebagainya. Gimana caranya kita bisa infak sebulan 1 juta gitu? Bagaimana kita caranya bisa infak sebulan lebih dari 5 juta misalnya. Nah, coba niatnya dijadikan gitu dengan tujuannya memang kita mulai bisnis tapi tujuan besarnya adalah itu. Karena dengan gitu kan berarti kita bisa menambah ketakwaan kita gitu, menambah pahala kita. Karena dengan memulai bisnis doang. Terus jalan-jalan ke luar negeri misalnya, dibanding diniatkan hanya sebagai bisa jalan-jalan terus pamer dan lain sebagainya, coba pasang bahwa tujuan kita di sana adalah untuk mendapatkan pengetahuan Islam yang lebih banyak, gitu. Pengen mensyukuri yang lebih besar lagi gitu. Kita bisa datang ke Turki misalnya, kita bisa datang ke Mesir melihat semua tanda-tanda sejarah yang akhirnya ngebuat kita semakin yakin dengan Islam, semakin kita memahami tentang dunia Islam. Nah, itu kan lebih baik lagi dibanding hanya jalan-jalan ke luar negeri. Terus mendaki gunung yang kelihatannya sederhana kayak mendaki gunung, itu bisa kita tambahkan nilai nilai kebaikan di sana. Misalnya dengan mendaki gunung kita pengen semakin mentadaburi alam, pengen semakin mensyukuri bahwa kita punya negeri yang indah gitu. Yang bisa jadi kita lupa bersyukur atas itu kan. Nah, itu bisa jadi menjadi sekaligus olahraga kita, mendaki gunung dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kadang kita lupa selipkan dalam aktivitas kita. Maka ya tadi nanti jangan lupa bahwa semua yang kalian taruh di sini seharusnya ada parameter kebaikan di sana, parameter ketakwaan di sana. Terus ini ya tadi ini penjelasan kalau misalnya mau diturunin dalam mingguan atau harian, caranya ya salah satunya dengan kayak gitu. Karena kadang kita lupa sih, maksudnya kadang kita udah bikin sesuatu yang besar tapi kita nggak turunkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Karena kalau kita mau menuju satu yang besar, tangganya kan harus disusun dulu kan. Nah, menyusun tangganya itu salah satunya kayak gini. Akhirnya tangga perharinya adalah, ya analoginya ya, tangga perharinya adalah 1/4 lembar agar kita bisa nanti di bulan Maret nanti, Januari, Februari, Maret nanti, di akhir Maret, kita hafal 2 juz itu, mulai nanti tanggal 1 Januari, kita mulai menghafal 1/4 lembar dari Al-Quran setiap harinya. Nah, itu contohnya. Ya ini juga kalau olahraga, misalnya pengennya 3 kali sepekan, berarti 3 kali 4 pekan, berarti 12 kali per bulan. Terus kalau 12 kali per bulan kali 3 kuartal, berarti 36 per kuartal. Jadi selama 3 bulan nanti ada 36 olahraga. Nah, kalau misalnya 3 kali sepekan, berarti kan misalnya Senin mau main futsal kah, atau
nanti hari Rabu ngapain, hari Ahad ngapain. Nah, itu teman-teman sendiri yang tentu. Ya tadi sih itu semua. Oke, itu jadi sebenarnya saya sebenarnya lebih ngajak nanti teman-teman ngobrol sih. Makanya kenapa di awal-awal saya tanya, terus nanti juga habis ini kita tanya jawab, lebih enak ngobrol-ngobrol tentang cara pandang kita melihat tujuan kita terhadap apapun yang kita temui gitu. Karena saya melihat banyak teman saya sih kehilangan apa ya, kehilangan tujuan karena banyak konsumsi dia yang membuat dia jadi lebih banyak khawatirnya gitu. Ngelihat Instagram misalnya, ngelihat banyak teman-teman kok udah pada lulus misalnya, kok udah pada nikah misalnya, kok udah pada jalan-jalan luar negeri, itu yang membuat akhirnya kayaknya ngelihat teman-teman saya itu melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan keinginan dia, maksudnya tidak berdasarkan hal-hal yang dia sadari. Dia melakukannya cuman karena orang ini seperti A, jadi saya ingin juga jadi seperti A gitu. Ini menurut saya satu pencapaian atau tujuan yang salah. Maksudnya kita seharusnya melakukan sesuatu karena kita sadar melakukan itu. Walaupun mungkin sesuatu itu adalah hal-hal kecil, tapi bisa jadi ya tadi itu yang memang paling cocok, paling mampu untuk kita. Karena kalau kita misalnya menjadikan tujuan kita, pencapaian kita adalah orang lain, kan orang lain itu berubah juga nantinya. Maka kita nggak akan pernah dapat tujuan kita yang hakiki gitu. Makanya saya lebih senang ngajak teman-teman tuh menyadari aja sih. Kita lebih sadar, lebih fokus kepada diri kita bahwa ada banyak hal yang kadang kita luput untuk kita syukuri, ada banyak hal yang mungkin kita lupa untuk maknai, dan itu yang sebenarnya bisa kita kelola saat ini gitu. Dibanding kita melihat banyak orang-orang di luar sana yang akhirnya kita membuat iri kita, yang membuat kita akhirnya pengen mencapai sesuatu ya karena orang lain gitu, bukan karena diri kita sendiri. Jadi itu. Sama terakhir porsi kita. Seorang kakak pernah berkata, tidak peduli betapa kuatnya dirimu, jangan pernah mengatasi semuanya sendirian. Jadi gimana ya teman-teman? Maksudnya ada banyak hal sebenarnya PR yang harus kita kerjain. Ada PR kita sendiri, ada PR umat, ada PR finansial dan macam-macam. Jadi nggak perlu akhirnya kita sebenarnya berusaha untuk menjadi orang menjadi orang banyak. Maksudnya orang banyak tuh ada orang menjadi konten kreator, misalnya kita pengen jadi konten kreator. Ada orang yang misalnya menjadi trainer atau pembicara, kita semua pengen jadi pembicara. Terus ada orang yang pebisnis, kita semua jadi pembisnis, kita ambil semuanya. Padahal ya tadi, walaupun sekuat apapun diri kita itu nggak bisa ngatasi semua masalah sendirian. Jadi pada akhirnya ambil porsi terbaik kita. Teman-teman punya cita-cita, misalnya ada yang mau jadi dokter, mau jadi guru dan lain sebagainya, fokus di dalam situ gitu. Karena ingat terus pokoknya pencapaian kita itu adalah tentang ketakwaan. Jadi nggak usah takut kalau kalian tidak jadi content creator, bukan berarti Anda tidak bisa nanti masuk surga gitu. Lu nggak ikut dalam komunitas-komunitas besar untuk bikin proyek, belum tentu kalian nggak dapat pahala di tempat lain gitu. Jadi saya ingin ngasih tahu bahwa di antara banyaknya tugas-tugas kita, di antara banyaknya PR-PR kita, ambil PR yang paling dekat sama kita. Karena saya khawatir kita itu mengkotak-kotakan kebaikan. Maksudnya mengkotak-kotakan kebaikan tuh gini. Semua orang, teman-teman pada rame melihat bahwa sekarang semua orang pada rame pengen jadi konten kreator dakwah, pengen bisa bikin sesuatu di Instagram, terus di-share, beri kemaknaan dan lain-lain. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kebaikan itu nggak cuma di sosial media kan. Kebaikan itu tidak hanya di postingan-postingan. Maksudnya itu baik, tapi kebaikan itu nggak cuma di situ, teman-teman. Maksudnya kalau kalian menjadi anak yang baik buat orang tua, birrul walidain kepada orang tua, itu kan sebuah kebaikan kan. Ada guru-guru kita yang ada di di pedalaman mengajar ngaji, itu juga sebuah kebaikan. Nah, jangan sampai nanti kita akhirnya terlalu mengkotak-kotakkan bahwa kebaikan tuh hanya ada di sosial media gitu.
kita lupa untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Kita di kosan misalnya sama tetangga kosan aja, misalnya nggak kenal. Percuma kan akhirnya kita bikin konten, video macam-macam, kita bikin postingan macam-macam. Tapi ternyata kita sama tetangga kita aja bermusuhan gitu. Padahal banyak hadis Nabi tentang memuliakan tetangga dan sebagainya. Itu yang apa ya? Seharusnya menjadi evaluasi kita sih, bahwa nantinya apapun tujuan kalian di 2021, ambil bagian yang memang kalian bisa lakukan dan optimalkan itu menjadi pahala buat kalian sih. Karena ya tadi, apapun yang kita lakukan, kalau ternyata tidak membawa kita kepada kebaikan, nggak bawa kita kepada hal-hal baik, ketakwaan yang lebih baik, keimanan yang lebih baik, menurut saya kita malah bukan menjadi sukses, bukan mencapai sesuatu yang besar, tapi malah kita mencapai sebuah tangga menuju kegagalan kita gitu. Ada lagi ya sebelumnya? Dan ya tadi, apapun cita-cita kalian, profesi kalian, tujuan kalian, ingat selalu bahwa tugas kita adalah menghamba. Jadi ya apapun sebenarnya nanti yang kita lakukan, yang kalian lakukan, tugas kita itu menghamba cuy. Jadi ya udah, gak usah khawatir bahwa kalian nanti nggak bisa jadi apa ya. Misalnya kita mau bisnis tapi kita akhirnya bisnis kita gagal terus. Tapi selama proses itu kita semakin dekat sama Allah, kita semakin itu yakin dengan Allah, semakin berpasrah kepada Allah. Mungkin ya itu sesuatu yang paling besarnya gitu. Kita semakin dekat sama Allah, itu yang paling mahal yang kita akhirnya bisa dapatkan. Jadinya di satu tema Find Your Goals ini sebenarnya saya cuma ingin ngingatin ke teman-teman semua. Memang saya nggak ngebahas tentang tips-tips kalau misalnya kalian mau sukses di 2021, bikin rencananya gimana, tapi saya cuma pengen nge-brainwash teman-teman semua bahwa ya udah sih, 2021 itu cuma masalah waktu gitu. Tentang bagaimana setiap langkah kita di 2021 itu bisa memberikan pahala, bisa mendapatkan keberkahannya, itu tugas kita gitu. Maksudnya itu peran kita sekarang. Jadi apapun yang terjadi di 2021, kalian menikah di 2021, kalian mau bisnis di 2021, itu sebenarnya sudah tertulis semua gitu. Tapi bagaimana caranya akhirnya Allah meridhoi semua itu, yaitu adalah dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik kita. Dan ya tadi, kita sadar melibatkan Allah, kita yakin bahwa semuanya udah Allah yang atur, maka nanti ketika apapun yang kita hadapi di 2021 itu kita akan lebih tenang gitu. Karena ada hadisnya kan ya, betapa bahagianya kondisi seorang muslim itu. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika ditimpa nikmat, diberikan nikmat, dia bersyukur gitu. Jadi sabar aja mendekatkan sama Allah, bersyukur juga mendekatkan sama Allah gitu. Jadi makanya kenapa kondisi seorang muslim itu baik sebenarnya gitu. Jadi kondisi orang beriman itu, saya lupa narasi hadisnya. Tapi intinya gitu. Jadi di sesi ini cuma pengen nyampein itu semua sih. Jadi saya pengen ngingatin bahwa yang paling mahal adalah keimanan kita, parameter kesuksesan kita nantinya adalah tentang ketakwaan, dan tugas kita adalah menghamba. Jadi 3 poin besar ini yang sebenarnya pengen saya ingatin ke teman-teman, bahwa nggak usah kalau tadi juga kita udah bahas kan 2020 kita gimana, ya nggak usah khawatir tentang itu semua. Bisa jadi hadiah terbesar kita adalah keimanan, dan nanti di 2021 apapun yang terjadi, ingat kembali bahwa parameter kita tentang ketakwaan, tugas kita adalah menghamba, dan yang paling mahal yang seharusnya kita miliki sampai nanti kita meninggal adalah keimanan. Itu sih mungkin ya jadi pengantar. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dan sebagainya. Kita nanti ngobrol. Silakan saya kembalikan ke moderator. Tabarakallah Kak, atas materi yang sangat luar biasa yang telah di-share kepada kami. Semoga apa yang disampaikan bisa diamalkan oleh kami semua, sehingga bisa menjadi amal ibadah bagi pemateri maupun bagi kami sendiri. Oke, selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Saya persilahkan kepada semua peserta, jika ada yang ingin ditanyakan,
bisa langsung ditanyakan atau bisa gunakan room chat. Persilahkan. Izin masuk moderator. Ya, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza. Saat ini sedang kuliah di Universitas Halu Oleo Kendari. Pertanyaan saya pada tesis 1 ini adalah, kadang kita sudah merencanakan apa tujuan kita. Kita hendak kemana, kita mau bagaimana, mau seperti apa. Namun, biasanya di sekitaran kita terpengaruh oleh pikiran itu dapat mempengaruhi tujuan kita. Nah, gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bang, mungkin bisa dikasihkan tipsnya bagaimana Mungkin bisa dijawab langsung, Bang. Sembari menunggu pertanyaan yang lain. Bismillah. Ini lebih tepatnya sebenarnya bukan menjawab ya, tapi bercerita juga. Jadi saya juga pernah mengalami hal-hal kayak gitu sih. Banyak kadang-kadang kan memang pengaruh circle kita itu mengarah pada sesuatu yang baik gitu. Maksudnya ngebuat kita semakin mencapai tujuan kita, tapi di sisi lain kadang merubah apa yang menjadi tujuan kita. Tapi sebelum itu sebenarnya ya tadi yang paling clear dulu sebenarnya harus kita punya tujuan dulu sih. Maksudnya punya tujuan tuh kadang-kadang karena kita nggak punya tujuan, ya kayak tadi yang merencanakan tuh lebih baik daripada tidak punya rencana, karena kalau kita punya tujuan tuh kita lebih bisa tahu apa sebenarnya yang menjadi fokus kita. Misalnya gini, ini yang paling sering ngobrolin tentang nikah. Kenapa saya suka ngomongin ini? Bukan karena ngomongin nikahnya sih, cuman orang-orang selalu ngomongin ini. Misalnya kita suka sedih ditanya tentang nikah, atau misalnya kita ditanya tentang kuliah deh, kapan lulus gitu, kapan sidang dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman aja nggak tahu sebenarnya apa yang teman-teman kerjain, pasti kan kayak, aduh jangan ngomongin sidang lagi dong, jangan ngomongin TA lagi dong, gitu. Merasa sedih gitu, merasa kayak terancam gitu, merasa diinterogasi. Padahal kalau kalian teman-teman tahu apa yang teman-teman tuju gitu. Misalnya kayak saya di DKV desain grafis, saya ngebuat TA, membuat skripsi saya. Kalau teman-teman tahu permasalahan skripsi teman-teman tahu latar belakang kenapa teman-teman membuat skripsi tersebut, tugas akhir tersebut, seharusnya teman-teman nggak perlu khawatir kan terhadap orang-orang, karena teman-teman sendiri yang tahu bagaimana beratnya atau bebannya skripsi teman-teman. Tapi kalau teman-teman sendiri pun bahkan tidak mengetahui masalah skripsi gitu, ngebuat latar belakang sembarangan gitu, bikin skripsinya kopas-kopas aja misalnya, bagaimana mungkin teman-teman tidak terpengaruh sama teman-teman yang lain, karena punya pendiriannya aja nggak kuat gitu, alasan berjuangnya aja nggak kuat, tujuan clear-nya aja nggak clear. Jadi sebelum ngomongin tentang bagaimana tipsnya agar tidak terpengaruh tadi, sebenarnya kita harus yang kuatkan dulu alasan kita berjuang, tujuan kita berjuang, dan ini nggak bisa disamain gitu. Ada yang alasan berjuangnya kuliah pengen bisa meningkatkan martabat atau keluarga gitu. Ada tujuannya ingin menambah ilmu karena misalnya keluarganya semuanya udah kuliah, terus di keluarga kalian cuma kalian yang ngambil kedokteran misalnya, dan kalian ingin memberikan ilmu kedokteran, maksudnya di antara keluarga kalian, mungkin keluarga kalian ada yang bisnis dan sebagainya. Nah, tujuan-tujuan itu kan, alasan-alasan itu kan nggak semua orang miliki kan. Nah, kalau kalian punya fokus, punya tujuan yang clear, kalau ada orang yang mengganggu, maksudnya mengganggu itu menanyakan misalnya, gimana nih skripsi lu, gimana kuliah, dan kita merasa kita terancam, misalnya merasa kita nggak nyaman, berarti sebenarnya alasan kita, tujuan kita masih belum clear.
Karena kalau orang tahu apa tujuannya, orang itu bisa kayak orang gila yang lupa waktu gitu loh. Maksudnya karena dia tahu apa yang dikejar, dia nggak takut berkorban, dia nggak takut untuk menghabiskan banyak hal dan lain sebagainya karena dia mengerti apa tujuannya. Nah, kembali tadi ke pertanyaan, maksudnya ya tadi kalau misalnya si Azizah tadi punya tujuan yang clear, misalnya mau menjadi A, menjadi B, mau buat C, mau buat D dan lain sebagainya, seharusnya ada orang-orang yang mengganggu itu, ada pengaruh-pengaruh dari circle itu, nggak harus menjadi ini sih permasalahan gitu. Karena kita punya clear vision yang tidak dilihat oleh mereka. Tapi kalau misalnya merasa bahwa pengaruh dari mereka baik membawa kita semakin dekat dengan tujuan kita, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya pengaruh-pengaruh mereka membuat kita jadi berganti tujuan, ya dipertanyakan lagi sebenarnya tujuan kita mau ngapain lagi kalau misalnya sampai bisa diganggu orang lain. Misalnya saya pengen jadi kedokteran, misalnya pengen jadi dokter, terus ada teman saya bilang, jadi dokter itu mahal biayanya, jadi dokter itu lama kuliahnya dan lain sebagainya. Terus saya akhirnya merubah lagi niat saya yang jadi dokter. Bisa jadi kan saya nggak punya pendiri yang kuat bahwa kemarin saya pengen jadi dokter karena apa sih? Apakah karena pengen dapat gelar dokter atau apakah gara-gara pengen bisa punya gaji yang besar atau semacamnya. Nah, jadi kalau ditanya tips sebenarnya saya lebih orang yang gimana ya? Saya orang yang lebih bodoh amat gitu kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu. Karena saya lebih tahu apa tujuan saya yang lebih ngerti apa yang sedang saya hadapi. Jadinya ya udah kalau misalnya ada yang mau merubah tujuan saya karena saya terpengaruh, saya biasanya nggak ambil pusing gitu. Karena dia nggak akan tahu apa yang sebenarnya saya hadapi. Itu sih, jadi sebenarnya kalau misalnya Aziza merasa terpengaruh, mungkin circle-nya yang harus diperbaiki. Maksudnya bisa jadi itu bukan circle yang baik untuk mencapai tujuan kamu yang itu gitu. Bisa jadi butuh tim support yang lain. Jadi kalau saya tipenya yang punya circle tuh banyak. Ada yang kalau misalnya saya mau ngomongin tentang kehidupan, saya ngobrolnya sama A. Kalau ngomongin tentang Quran, ngomongnya sama circle B. Kalau mau ngomongin tentang karya sosial media, ngomongnya sama circle C. Jadi akhirnya masing-masing itu menjadi support, jarang menjadi bertentangan gitu. Tapi ya memang kalau misalnya salah ngebawa cerita kepada circle yang lain, misalnya kita ngomongin tahsin tapi ngomongin ke anak-anak sosial media, bisa dia nggak akan cocok gitu, nggak akan menjadi support tapi malah jadi kebingungan gitu. Itu sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain mau nambahin ya, maksudnya kita kayak ngobrol aja santai aja. Saya juga, siapa tahu saya yang malah belajar banyak sama teman-teman di sini kan. Gitu. Semoga menjawab ya. Aduh. Masya Allah. Jadi gitu, Khadijah. Jelas. Iya Bang. Maka ya sudah paham, sudah dapat tadi dari pertanyaannya. Nggak apa-apa kalau belum dapat juga nggak apa-apa, kita ngobrol lagi aja. Iya, sudah dapat, alhamdulillah. Iya sih, jadi sebenarnya intinya nggak usah khawatir, maksudnya kadang-kadang ya tadi sih saya suka pakai analogi skripsi gitu. Jadi saya tuh punya cerita, teman-teman saya tuh kalau ditanya skripsi tuh bilangnya gini, gak usah ngomongin skripsi lah, itu kata-kata kotor gitu. Itu bahasan-bahasan, masa kata-kata kotor tuh bahasa tabu, jangan diomongin gitu. Terus saya pikir-pikir kenapa nggak boleh diomongin gitu. Ya mungkin sebagian orang merasa tersinggung kalau diomongin. Tapi kalau setelah saya muhasabah gitu, bisa jadi ketika dia ngomong kayak gitu, ya karena skripsinya belum siap. Karena bisa jadi dia bingung dengan skripsinya. Tapi kalau misalnya saya ditanya, jadi saya sebelum akhirnya kemarin TA gitu, skripsi itu, saya udah mengazamkan di diri saya bahwa kalau saya skripsi, saya nggak akan takut atau khawatir ketika tiba-tiba mereka harus bertanya kepada saya tentang skripsi saya. Gitu. Karena saya tahu apa yang sedang saya kerjain, saya tahu latar belakang permasalahan yang saya angkat, saya tahu
semua studi-studi materi yang memang berkaitan, studi pustaka yang berkaitan dengan TA saya, skripsi saya gitu. Jadi pas ditanya teman-teman saya tuh, gimana skripsi? Alhamdulillah lancar. Misalnya ini lagi proses, lagi bab 2. Ya karena kita tahu apa yang saya lakuin, karena saya tahu apa yang saya kerjain gitu. Jadi ketika ada yang nanya, ya udah tinggal dijawab gitu. Cuman memang bagi sebagian orang itu kan berat ya. Nah, bisa jadi ya tadi, bisa jadi memang karena skripsinya mereka sulit yang membuat mereka jadi frustasi, atau bisa jadi ya mereka tidak menaruh hati full di sana gitu. Saya alhamdulillah malah ketika tahun terakhir saya bisa datang kajian lebih banyak, saya lebih bisa datang ke masjid lebih banyak dan lain sebagainya, itu lebih kerasa. Kayaknya kok di TA tuh lebih enak gitu. Jadi kalau ditanya masa kuliah yang paling saya nikmati adalah masa ketika ujian akhir, tugas akhir skripsi, karena saya cuman ke kampus minggu sekali, ya kan, terus melakukan banyak hal yang lain, dan saya bisa kerjaan skripsi juga sesuai kapan saya maunya gitu. Nah, ya alhamdulillah akhirnya Allah berikan cum laude juga karena karena memang kita melibatkan Allah gitu di setiap ininya. Terus ya tadi kita ngerti apa yang kita tujuin. Saya tuh banyak cerita-cerita lucu sebenarnya kalau tentang TA dan skripsi itu, karena ada masa di mana presentasinya besok jam 9 pagi saya masih main game jam 10 malam. Ya, maksudnya karena memang saya ngerti apa yang saya lakuin, karena saya udah siapin semuanya, saya tahu besok harus ngomong apa, ya saya tinggal menghibur diri aja sebelum besok presentasi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu kan karena saya ngerti tujuan saya, karena saya ngerti apa yang sudah saya siapin. Jadi kalau ada teman-teman, masa lu main game sih padahal besok presentasi, lah dia nggak tahu bahwa saya sudah berjuang sebelumnya, saya udah mempersiapkan sebelumnya, yang sehingga ya main game ini cuma bagian dari menghibur diri sebelum nanti menghadapi presentasi yang berat tadi. Ya udah, hal-hal kayak gitu kan kalau kita ngerti tujuan, seharusnya nggak, orang-orang lain nggak bisa ngaruhin, karena kita memang kurang percaya diri atas tujuan-tujuan kita gitu, sehingga ya orang kayak ngelihat orang berubah ganggu, kayak kita berubah juga gitu, padahal kan nggak harus kan gitu. Seru-seru. Masya Allah. Ya, berhubung ini di Kendari Bang, ini sudah mau masuk waktu zuhur. Iya, beberapa menit lagi. Jadi mungkin untuk pertanyaan dari teman-teman nanti bisa tampung, nanti kami lempar pertanyaannya ke Bang Toha. Biar tidak dijawab melalui forum ini mungkin. Ya, jadi untuk sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah bisa kita diskusi di luar forum inilah. Gimana Bang, bisa kan? Insya Allah bisa. Insya Allah. Oke, baik. Selanjutnya kita melangkah pada kegiatan sebelumnya. Sebelum kita menutup agenda kita pada pagi menjelang siang ini, kita tutup dengan pembacaan doa kepada akhuna Jalen, kepada pihak yang sudah ditugaskan. Akhuna Jalen, saya persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, marilah kita tutup kegiatan pada sesi pertama ini yang sama-sama menunjukkan kepala seraya berdoa semoga kegiatan kita ke depannya bisa berlancar, jalan yang lancar, dan juga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita serap dan bisa kita share kepada teman-teman yang belum mengetahuinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma qsim lana min khasyyatika wa min ta'atika
ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا الحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itulah tadi pembacaan doa. Semoga doa kita diterima oleh Allah dan bisa dijawab. Amin. Ya, saya tadi mengenai kesimpulan dari materi tadi, ada beberapa poin yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, hadiah terbesar kita itu sebenarnya bukan uang, bukan jabatan, bukan perempuan, ataupun laki-laki tampan, tapi hadiah terbesar itu yang kita punya bukan adalah keimanan itu sendiri. Sedangkan parameter keberhasilan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menemukan tujuan kita untuk 2021 nanti? Itu apapun tujuan kita nanti di 2021, ambil bagian yang kita bisa optimalkan, di mana kegiatan itu bisa membuat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Mungkin itu yang bisa dapat saya simpulkan. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kita adakan sesi foto bersama. Jadi kepada teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silahkan diaktifkan. Kita akan adakan foto bersama. Ayo semua aktifkan kamera. Bagaimana panitia yang sudah ditugaskan standby? Oke, saya screen ya yang slide pertama. Siap-siap. Oke. 1, 2, 3. Yang slide kedua sekarang saya lagi screen. Semua Oke, Pak. aktifkan kameranya supaya semua bisa kena foto. Teman-teman yang lain, Silakan aktif. oke. 1, 2, 3. Masya Allah. Ayo, yang lain lagi silakan aktifkan kameranya. Oke. Syukron jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung. Jadi dengan berakhirnya sesi berfoto tadi, maka berakhir pula sesi pertama. Insya Allah akan dilanjutkan pada sesi kedua pada sore hari nanti pukul 15.30 sampai 17.00 insya Allah. Jadi kepada teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, silahkan bergabung kembali pada sesi kedua. Insya Allah materi yang dibawakan juga tidak kalah menarik dari materi pertama ini. Untuk sesi ketiga nanti sendiri akan dimulai pada malam hari nanti setelah ba'da isya. Syukron jazakumullah khair Bang Toha atas materi yang sangat luar biasa, dan begitu juga kepada
teman-teman Ikhwan, teman-teman Akhwat yang sudah menyempatkan diri dan sesi pertama ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, untuk kedua orang tua tentunya, untuk umat, dan untuk agama kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menambah keberkahan dari pertemuan kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Bang Sarta. Syukuran juga kepada semua peserta dan teman-teman panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa ambil. Udah mau masak juga. Oh ya teman-teman, jangan lupa hadir untuk sesi yang kedua sebentar ya. Insya Allah dimulai setelah asar 15.30. Syukuran semua.